Baik, jika kita berbicara masalah barisan bilangan, ya ini barisan bilangan. Jadi barisan bilangan merupakan bilangan, ya. Jadi kuncinya yang berjejer dengan suatu pola tertentu, ya. Jadi misalnya seperti ini ya, ada 2, 4, 6, 8. Coba lihat di sini, ada bilangan tersebut berjejer, ya kan? Berjejer, ini berjejer, ini berjejer. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat dia berjejernya itu ada polanya. Ya, dengan pola tertentu. Ini kuncinya. Jadi polanya itu di sini seperti yang terlihat di sini ada 2, 4, 6, 8. Nah, ini kan polanya adalah bertambah 2. Kalau yang di bawah ini 21, 18, 15, 12, ini polanya berkurang 3. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa dikatakan untuk bentuk umumnya dari barisan bilangan itu adalah ya U1 atau suku pertama, U2 atau suku kedua, dan U3 terus sampai UN. Atau yang tanpa batas seperti ini, U1, U2, U3 dan seterusnya. Jika barisan tersebut tidak memiliki pola, misalnya tidak seperti ini ya, dia tuh acak itu, hanya acak saja, maka tidak bisa disebut sebagai barisan bilangan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk klasifikasi barisan ini dikelompokkan dalam beberapa klasifikasi. Ada yang menurut jenisnya. Menurut jenisnya apabila dia mengikuti kaidah berikut. Misalnya memiliki beda yang sama. Beda yang sama berarti selat-selatnya ini, ya, selat antara dua bilangan ini itu sama. Misalnya 2 ke 4, selatnya kan selat 2. Ini selatnya selat 2, selatnya selat 2. Itu yang disebut dengan beda. Yang mana selatnya itu sama. Nah, kalau yang ini selatnya kurangi 3 dikurangi 3 terus. Nah, ini disebut bilangan aritmatika. Ya, ini barisan aritmatika ya. Nah, selanjutnya untuk barisan geometri. Nah, ini yang rasionya sama. 2, 4, 8, 16. Ini kalau kita lihat perbandingannya sama. Misalnya saya ambil suku kedua dan suku pertama. Saya bandingkan. 4/2 menjadi 2. Ini perbandingannya 2. Atau suku ketiga dengan suku kedua saya ambil. Jadi 8/4. Ini jadi 2. 16/18. Ini jadi 2. 16/18. 8. Ini jadi 2. Ya. Nah, selanjutnya untuk jika kita melihat menurut trennya atau nilainya, ini dikelompokkan menjadi 2. Ada yang barisan menaik, ya, dan barisan menurun. Menaik apabila makin ke kanan nilainya makin besar. Kayak 3, 6, 9, 12 dan terus membesar. Ya. Atau yang menurun. Makin ke kanan makin kecil. Seperti 20, 18, 16, 14. Nah, ini terus mengecil ya. Nah, ini menurut trennya. Kalau menurut batasnya, ini mengenai adanya batas atau tak ada batas. Batas jika dia ada batas seperti ini, ya. 4, 8, 12, 16 sampai 80. Ini batasnya 80. Sedangkan kalau tak ada batas, coba kita lihat bagian kanannya. 4, 6, ya, 4, 8, 12, 16. Koma, titik, tidak ada batas di sini. Nah, itulah dia. Nah, pada rumus barisan aritmatika dan contoh soal ya. Jadi rumusnya bisa kalian lihat ini. Ya, di sini kita menentukan suku ke n atau
suatu bilangan terletak di sebelah mana posisinya, di bagian suku atau suku keberapa. Ya, UN itu sama dengan ya A plus N-1 kali B. Ya, di mana A itu adalah suku pertama, B itu adalah bedanya. Nah, ini untuk yang barisan aritmatika. Ya, misalnya diberikan barisan aritmatika seperti ini. 6, 9, 12, 15. Tentukan suku ke-10 dari barisan tersebut. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat suku pertamanya adalah 6. Ya, atau A-nya adalah 6. Mengapa? Karena tadi kita lihat adalah suku yang paling awal itu adalah 6. Kemudian B-nya itu adalah 3. Atau selatnya itu adalah 3. Ya, bedanya 3. Kemudian N-nya adalah 10. Karena kita menentukan suku ke-10. Sehingga dapat kita lihat, maka kita dapat lihat di sini, mana UN ya sama dengan A plus N-1 kali B. Ya, 6 plus 10 min 1 kali 3. Sehingga kita bisa dapatkan ya U10-nya adalah 33. Jadi suku ke-10 dari barisan tersebut adalah 33. Seperti itu. Lanjut kita ke barisan geometri. Nah, di sini seperti kuncinya adalah barisan geometri itu adalah rasionya yang sama. Nah, rasionya yang sama. Oleh karena itu, kita punya di sini rumus UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Di mana UN suku N, A itu suku pertama, R itu rasio. Nah, untuk menentukan rasio, kita bisa kayak seperti ini. Yaitu membandingkan suatu suku dengan suku sebelumnya. Misal, ambil saja kita suku ketiga seperti itu. Kita bandingkan dengan suku kedua. Atau kita ambil suku keempat, bandingkan dengan suku ketiga, seperti itu. Jadi suatu suku dengan suku sebelumnya. Gitu. Nah, di sini ada contoh. Diberikan suatu barisan geometri 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Tentukan suku ke-7. Nah, ya. Kita lihat di sini kan geometri ya. Tentukan suku ke-7. Jadi penyelesaiannya A-nya adalah 4. Ya, suku pertamanya 4. R-nya 2. Rasionya 2. Karena kita ngambil rasionya itu misalnya 8 dengan suku depannya. Ya, 16 dengan suku di depannya. Coba bandingkan. 4 per 8 per 4 itu 2. 16 per 8 2 juga. Ini 2 juga. Jadi rasionya 2. Suku ke-7-nya adalah berapa ya? Jadi kita disuruh mencari suku ke-7 sehingga N-nya ini adalah 7. Sehingga didapatkan UN sama dengan A kali R pangkat N min 1 sama dengan 4 kali 2 per pangkat 7 min 1. 4 kali 2 pangkat 6. Sehingga didapatkan 2, 5, 6. Jadi suku ke-7 itu 2, 5, 6.